Shalom, siswa-siswi Semak Mulia, senang sekali pada pagi hari ini saya menyapa saudara dengan satu kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini yang diberikan kepada saya yaitu adalah kebenaran Allah tidak berubah, yang terambil dari Yesaya 40 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan, kami panjatkan kepadamu di hari yang baru, di mana Engkau terus membimbing, di mana Engkau terus memberkati setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bukakan setiap hati, telinga, pikiran kami, sehingga firman yang ditaburkan pada hari ini boleh menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kami, dan kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi terlebih kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh pimpin, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, berbunyi demikian. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya. Sungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, rasa-rasanya hampir semua orang, setiap kita mempunyai handphone minimal satu. Betul? Apa betul? Betul ya? Nah, handphone zaman sekarang bukan telepon semata. Kita menyebutnya smartphone atau telepon pintar. Nah, smartphone ini bisa digunakan oleh setiap kita menjadi televisi, bioskop, koran, main game, ya. Bahkan sekolah pun kita memakai handphone, atau kita kursus, ya, belajar kelompok, kita melakukan handphone. Ia juga seperti perpustakaan, ya, dan lain sebagainya. Karena keserbaadaan dan keserbabiasaannya hanya sejangkauan tangan kita. Semua itu seakan menjadi lumrah bagi setiap kita. Seakan kita bisa melakukannya apapun dengan telepon genggam yang kita miliki saat ini. Kita pun menjadi sombong, ya, merasa super dengan semua kemudahan yang kita bisa nikmati pada saat ini. Padahal kita semua adalah pengguna atau user yang hanya menerima yang sudah jadi. Nah, ketika handphone kita mati karena rusak atau baterainya tidak berfungsi, kita seperti kehilangan arah, bahkan kehilangan kemampuan kita. Lalu kita pun sadar, ternyata kecanggihan handphone ini tergantung pada power supply yang berasal dari luar dirinya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, semua kecanggihan yang kita bisa saksikan di dunia ini itu sifatnya fana. Termasuk bangsa-bangsa dan kita manusia yang menciptakan berbagai banyak hal, kecanggihan-kecanggihan yang ada. Seperti yang difirmankan oleh Allah melalui Nabi Yesaya dalam Yesaya 40 ayat yang ke-8, bahwa sebagaimana rumput akan kering dan bunga akan layu, kita semua pasti akan lenyap apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya. Wow, begitu berkuasanya Tuhan akan setiap kehidupan yang kita lakukan,
saat ini. Sungguh sangat jelas bahwa yang kekal hanyalah firman Allah. Artinya, kita tidak bisa mengandalkan siapapun, tidak bisa mengandalkan kehebatan siapapun, tentu kehebatan setiap kita tidak bisa. Siapalah kita kalau kita boleh berkaca? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan, suasana, perasaan kita saat ini boleh berubah. Tetapi satu yang harus kita percayai dan imani, bahwa Allah kita tidak akan berubah. Dari awal sampai pada akhirnya, Tuhan tidak akan berubah. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu tidak akan berubah? Saya membagikannya dua hal penting untuk kita sama-sama boleh mengerti akan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, yaitu adalah janji Allah tidak berubah. Sekali lagi, yang pertama, janji Allah tidak akan berubah, dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7. Dalam teologi, teman-teman, dikenal istilah imutabilitas Allah, yaitu bahwa Allah tidak akan berubah dalam keberadaan, dalam kesempurnaan, dalam tujuan, bahkan dalam janji-janjinya. Namun, Allah berperasaan dan bertindak dan merasa secara berbeda dalam meresponi situasi yang berbeda. Tentang Allah yang tidak berubah dalam rancangannya, pemazmur mengatakan, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Sekali Allah menetapkan kehendaknya, pasti Ia akan menggenapinya. Sekali lagi, sekali Allah menetapkan kehendaknya, pasti Ia akan menggenapkannya. Demikian pula lah hal janjinya. Sekali Ia menjanjikan sesuatu kepada setiap kita, kepada semua umat yang percaya kepadanya, Ia tidak pernah tidak setia. Karena Allah yang kita miliki adalah Allah yang setia. Meskipun setiap kita sebagai manusiawi kerap kali kita tidak setia. Kita sering sekali mengecewakan orang tua kita. Kita sering sekali mengecewakan sahabat teman kita. Bahkan kita mengecewakan Allah kita. Kita tidak setia, tetapi kita memiliki Allah yang setia. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, manusia mudah membuat janji, begitu mudah pula mengakhirinya, mengingkarinya. Kau yang memulai dan kau yang mengingkarinya. Namun ketika Allah berjanji kepada setiap umatnya, kepada setiap kita, Dia tidak mengingkarinya, tetapi menggenapi janjinya. Nah, kita harus bersyukur karena kita memperoleh janji-janji Allah. Dan Allah mempunyai janji itu tidak berubah, dan janjinya pun tidak akan berubah. Dalam Mazmur 12 ayat yang ke-17 berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap setiap kita. Karena apa? Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang bisa berbalik dan bertobat. Artinya bahwa kita harus menyadari bahwa janji-janji Allah akan digenapi kepada setiap umat yang mau percaya dan taat kepada Tuhan.
Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, di masa pandemi saat ini, semua kegiatan kita sehari-hari berubah. Apa saja yang berubah? Dalam konteks kesehatan, yang tadinya kita tidak usah pakai masker, sekarang kita wajib memakai masker. Mengkonsumsi makanan yang sehat, pola tidur harus teratur. Ya, setelah pergi dari luar kita harus segera mandi. Itu dalam konteks kesehatan. Dalam konteks sekolah, yang tadinya kita belajar tatap muka, ya, bisa bercanda dengan guru-guru kita, bisa bercanda juga dengan teman-teman kita. Sekarang kita harus belajar secara online. Biasanya kita bisa belajar kelompok, ya, di rumah teman-teman kita. Sekarang tidak bisa. Biasanya di sekolah ada banyak perlombaan-perlombaan atau kegiatan yang lainnya. Sekarang hanya bisa dilakukan secara online. Nah, perubahan yang seperti inilah yang membuat setiap kita terpaksa untuk terbiasa dengan keadaan kita saat ini. Sekali lagi, mungkin keadaan, situasi boleh berubah. Tetapi ingat teman-teman, bahwa janji Allah tidak akan pernah berubah. Bagi setiap kita, bagi saya dan teman-teman, janji Allah tidak akan pernah berubah. Lalu yang kedua, poin yang kedua, yaitu adalah rencana Allah tidak akan berubah. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, Charles Spurgeon berkata, manusia mulai membangun dan tidak dapat menyelesaikannya. Dan oleh sebab itu, ia mengubah rencananya. Namun, pernahkah dikatakan Allah mulai membangun, tetapi ia tidak dapat menyelesaikannya? Tentu tidak. Allah merencanakan keselamatan bagi setiap umat yang mau percaya kepadanya. Rencana Allah bagi kita, ya, Allah merencanakan segala sesuatunya baik bagi setiap kita. Baik itu dalam pelayanan. Kalau kita mengambil pelayanan di remaja, gitu kan ya, mengambil pelayanan jadi lose sekolah minggu. Allah merencanakan segala sesuatu dengan baik bagi masa depan kita. Kita sekolah di Trimulia, kita sekolah di Bintang Mulia, tentu ada harapan saya ingin melanjutkan studi saya ke depan lebih baik lagi. Ya, saya ingin kuliah di universitas yang ternama di Indonesia. Kita mempunyai rencana, mempunyai harapan bahwa saya ingin kuliah di luar negeri. Dan juga Tuhan merencanakan sesuatu yang baik bagi keluarga setiap kita. Papi, mami kita, dalam usahanya, dalam situasi apapun, papi mami selalu bekerja keras bagi saya, bagi teman-teman, untuk memberikan yang terbaik agar kita bisa sekolah dengan baik, sehingga kita bisa mengejar cita-cita kita dengan penuh semangat. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, walaupun manusia berubah dan keadaan dunia ini berubah, tetapi rencana Allah tidak akan berubah. Dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Rencana Tuhan adalah rencana yang penuh dengan kesejahteraan dan bukan kecelakaan, dan untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Rencana-rencana Tuhan justru memberikan masa depan yang penuh harapan. Masa depan kita nanti setelah lulus dari Trimulia,
Ya, kita berdoa juga untuk keluarga kita dan lain sebagainya. Tuhan merencanakan semua itu indah. Tuhan merencanakan semua itu dengan rendaan tangan Tuhan bagi setiap kita. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak berubah dalam rencananya. Ya, sekalipun kondisi di sekeliling kita terjadi banyak perubahan, kita bisa lihat bahwa keadaan kita saat ini semua serba berubah, semua serba dibatasi. Tetapi ingat teman-teman, kita harus bersyukur mempunyai Allah yang tidak berubah dalam rencananya. Sekalipun kondisi di sekeliling kita sekali lagi terjadi banyak perubahan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, seorang filsuf Aristoteles mengatakan, kesempurnaan itu membawa ketidakberubahan. Karena berubah menjadi kurang sempurna, berarti sebelumnya tidak sempurna. Itu setiap kita. Kita makhluk hidup yang tidak sempurna dan kita berusaha untuk menjadi sempurna. Tetapi di sini dikatakan bahwa Allah lah yang empunya kesempurnaan. Allah adalah satu-satunya kesempurnaan yang ada, sehingga tidak perlu berubah. Oleh karena itu, pikiran Allah hanya terfokus kepada dirinya. Karena Ia adalah satu-satunya kesempurnaan yang kekal. Ingat bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Maka di dalam Allah ada kesempurnaan. Maka di dalam Allah ada kekekalan. Maka dari itu Allah tidak pernah berubah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan setiap kita bahwa keberadaan Allah kita tidak berubah oleh keadaan apapun. Meski dunia saat ini begitu berubah dengan pesat, tetapi ingatlah bahwa Allah tidak akan pernah berubah. Tidak akan bisa dipengaruhi oleh keadaan apapun, karena Ia adalah yang sempurna, karena Ia adalah yang mempunyai kehidupan setiap kita. Ingat 2 poin penting tadi, bahwa janji Allah tidak akan berubah, bahwa rencana Tuhan tidak akan berubah bagi setiap kita, umat yang mau percaya kepadanya. Janji-janji Allah yang Tuhan Allah janjikan kepada setiap kita tidak akan pernah berubah. Ingat sekali lagi bahwa janji Allah tidak akan pernah berubah, bahwa rencana Allah tidak akan pernah berubah. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menguatkan setiap kita, termasuk saya secara pribadi, di tengah-tengah ketidakpastian hidup ini. Meskipun dunia tidak memiliki kepastian, tetapi kita memiliki kepastian di dalam Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaannya adalah, maukah engkau percaya? Maukah engkau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam hidup dan di dalam kehidupan setiap kita? Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya untuk Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang boleh mengingatkan setiap kami bahwa kebenaran Allah tidak akan pernah berubah, bahwa Allah tidak akan berubah dalam janjinya,
bahwa Allah tidak akan berubah dalam rencananya yang telah Engkau aturkan bagi setiap kami. Kami mau mempercayai hal itu. Kami mau menerima Tuhan sebagai juru selamat kami yang hidup, bahwa hanya Allah yang pasti di dalam dunia ini. Kehebatan, kecanggihan apapun tidak memiliki kepastian. Hanya Engkau, Tuhan, yang memiliki kepastian di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, bukakan hati setiap kami, sehingga kami boleh menerima akan firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau mempercayai bahwa Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kami. Dalam kondisi apapun, kami mempercayai Tuhan ada. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biarlah firman-Mu boleh terus berbicara melalui Roh Kudus kepada siswa-siswi pada hari ini yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.